Kisah salah satu deh, kisah yang perawi-perawi ini deh, yang tadi Ko Dennis bilang kisah-kisah itu bagus-bagus ini. Salah satu yang diingat deh, yang contoh Abu Kilabah Al-Jarmi ya, ada yang menyebutkan bahwa beliau ini, ada yang menyebut beliau tabi'in, ada yang menyebut pernah ketemu Nabi, jadi yang menganggap beliau sahabat. Pernah dengar kisahnya? Tidak pernah, sejujurnya tidak pernah. Iya, jadi beliau akhirnya tinggal di masa tuanya, beliau itu tinggal di, ada yang nyebutnya hutan, entah gubuk. Ya, saya rangkumkan ya, karena dalam bentuk panjang. Tapi ini di Madinah, beliau ini di Madinah atau di? Enggak di Madinah. Di sebagian di riwayat juga menyebutkan beda-beda ya. Tapi karena kan syarat sahabat tuh cuma 3. 1 pernah ketemu Nabi, 2 sejaman dengan Nabi, dan ketiga beriman dengan Nabi sampai wafat. Makanya kalau misalkan pernah ketemu dan juga sejaman tapi tidak beriman, contoh Abu Jahal bukan sahabat. Dan misalkan sejaman tapi tidak pernah bertemu sama sekali tapi beriman kepada Nabi sampai wafat, contoh Uwais Al-Qarni bukan sahabat, dia jatuhnya tabi'in. Sama kayak raja ini juga tuh. Raja mana? Raja Ethiopia tuh. Oh, Habasyah ya. Ya, Raja Habasyah itu. Beriman tapi hidup di tapi gak pernah ketemu. Oke. Selanjutnya suatu ketika diceritakan ada pemuda tersesat di hutan itu, terus nemuin tenda atau gubuk tempat Abu Kilabah ini tinggal. Maka heran karena dari tenda atau dari gubuk ini selalu terdengar suara alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, begitu terus ya. Jadi penasaran, udah mau tinggalnya di tempat seperti ini, terpencil jauh kemana-mana, kok nggak berhenti muji Allah, emang hidupnya senikmat apa? Masuk, kepalang nekat masuk karena penasaran, tambah kaget karena yang ternyata ditemukan adalah seorang kakek yang, Abu Kilabah Al-Jarmi adalah seorang kakek yang sudah kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, dan telinganya setengah tuli. Saking penasarannya pun sampai ditanya, kalau bahasa kitanya ya, emang hidupmu senikmat apa, kok nggak berhenti muji Allah? Beliau jawab waktu itu, bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Masya Allah. Jadi seolah kayak si pemuda ini, ya Allah, kalau bahasa kitanya, dek sini lihat, ini saya ada kakinya nggak ada kan? Gimana caranya saya maksiat berarti? Kalau saya dibikin nggak bisa maksiat, berarti bukankah saya sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya dipersulit ke neraka, bukankah saya sedang dipermudah ke surga? Kalau saya dipermudah ke surga, bukankah berarti ini semua adalah nikmat dari Allah? Maka apa alasanku nggak berhenti memuji Allah? Jadi kayak, ya Allah, ada orang kayak gitu loh. Iya ya. Ada orang yang kayak gitu loh. Dan sehingga akhirnya ketika di luar sana ada yang bisa ngambek gara-gara omsetnya cuma 18 miliar, padahal bulan lalunya 20 miliar, itu ada yang bisa ngambek loh. Iya. Ada yang istri minta cerai dari suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang keempat, ada yang bisa minta cerai loh. Ini kok ada orang kayak begitu gitu. Dan wah, Masya Allah kan, nampar sekali.